ini adalah bentuk sentilan dari Bapak Presiden kita bahwa sebesar apapun negaramu yang mengancam negara saya tidak pernah akan takut selama itu benar, selama itu memang dengan tujuan kebaikan. Mungkin closing statement saya mungkin sederhana, Bung Sebastian. Saya ingin mengutip satu kalimat ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa in a war there is no victory. Udah. Oh, luar biasa. Saya boleh sebut lagi ya. Tema diskusi kita ini kan adalah efek misi luar biasa ya Bapak Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia. Ya. Tentu ini kan menjadi highlight di berbagai macam media ya. Persis ya. Di baik nasional ataupun internasional. Bahkan media-media luar pun terkaget-kaget ya mendengar ada seorang presiden dari satu negara di kawasan Asia yang secara berani gitu untuk datang berserta dengan rombongan, dan saya juga melihat ada ibu negara di situ. Betul. Artinya kan ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Bagaimana kemudian Bapak Presiden Joko Widodo tanpa rasa takut kemudian hadir di sana, ingin menunjukkan bahwa perdamaian itu adalah sesuatu yang penting. Inti dari pesan yang ingin disampaikan, kehadiran beliau di sana seperti itu. Mungkin itu pertama pembukaannya, Bung. Kemudian selanjutnya adalah begini. Kalau kita bicara dari topik tadi, ada misi di situ. Tentu kalau kita bicara misi, tidak elok rasanya kalau kita tidak juga bicara tentang visinya. Tentu ada visi di balik perjalanan ini. Ya, apa visinya, Bung? Nah, yang saya lihat begini, Bung Sebastian. Jadi mungkin di berbagai media ya diulas bahwa kunjungan atau lawatan atau kemudian safari diplomasi ini tujuannya adalah untuk membicarakan topik seputar pangan di situ, ada seputar energi dan sebagainya. Tapi yang saya lihat bahwa itu adalah sekedar bungkusnya, karena tujuan paling akhir adalah bagaimana menciptakan adanya genjatan senjata di antara kedua negara yang hari ini kita tahu konfliknya sudah begitu lama ya. Saya ingat 24 Februari waktu itu adalah serangan pertama konvensional Rusia ke dalam wilayah Ukraina ya. Artinya kan sudah masuki bulan kelima ya. Betul. Nah, dan kalau kita lihat di berbagai sumber berita ya, bahkan sampai hari ini tadi pagi saya melihat bahwa masih ada serangan ke dalam wilayah Ukraina yang kemudian menyebabkan korban jiwa ya. Nah, kembali kepada tadi yang misi tadi, tentu seperti yang saya sampaikan, Bung Sebastian, ini misinya adalah misi luar biasa. Betul, luar biasanya adalah karena membawa misi khusus yang dibungkus dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, pangan, energi dan sebagainya. Padahal muaranya adalah untuk untuk menciptakan adanya gencatan senjata di antara kedua negara. Itulah kenapa kemudian Presiden tidak hanya mengunjungi satu negara, tetapi kemudian dia mengunjungi pertama dia mengunjungi Ukraina ya. Kemudian ditutup dengan kunjungannya di Rusia. Kita melihat bahwa hadirnya seorang ibu negara yang menemani kepala negara yang kemudian masuk ke dalam medan konflik. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Seolah-olah di sana ada pertunjukan yang tidak menyeramkan, begitu kan? Nah, tentu ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa Ukraina, bahwa Rusia adalah tempat yang bisa dikunjungi ketika dia membawa misi yang baik. Artinya adalah begini, banyak kemudian negara-negara yang takut untuk melakukan kunjungan ke Ukraina ataupun ke Rusia untuk melakukan percobaan dalam tanda kutip untuk mendamaikan kedua negara. Tetapi Bapak Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan bahwa saya juga bawa istri nih. Artinya tidak masalah kita masuk ke sini selama kita punya niat dan tujuan yang baik bagi negara yang pada ujungnya adalah bagi seluruh dunia. Tidak hanya bagi dua negara tersebut kan. Nah, yang kemudian menjadi concern saya juga bahwa kita lihat dalam 5 bulan konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia ini kan, saya rasa tidak banyak negara ya yang mencoba untuk menjadi pihak ketiga yang untuk masuk
mencoba bertemu dengan dua presiden. Ya, ya. Kita mungkin bisa sebut ada beberapa negara dalam catatan saya, mungkin Turki, ada Prancis, mungkin Israel ya kemudian. Ya, ya. Jepang juga pernah. Ya, tetapi dari kita tahu anggota PBB itu ada 193. Betul. Kalau kita sebut tadi negaranya, itu hanya hitungan jari. Berarti kan selama 5 bulan ini tidak banyak kemudian negara yang berani untuk kemudian terjun secara langsung, kemudian mencoba untuk menjadi pihak ketiga. Karena apa? Karena Rusia dan Ukraina ini sudah kehilangan kepercayaan. Mereka sudah tidak saling percaya. Iya, menarik ya. Kalimat terakhir dari Bung Edu ya adalah masing-masing dari mereka adalah penghuni planet bumi ya. Istilahnya sangat menarik. Ya, termasuk kita juga ini bagian dari penghuni planet bumi. Nah, itulah kemudian dari sana kita tarik bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah sebagai wujud dia merasa dia bagian dari penghuni planet bumi. Dia membutuhkan bahwa dunia ini butuh ketertiban, perdamaian, sehingga kehadiran beliau adalah tadi ya bisa saja mencari titik temu. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah begini. Tentu kan kita melihat ya apa background story dari perjalanan beliau ke dua wilayah, dua negara yang memang sedang dilanda konflik ya. Ya tentu ada 4 faktor ya saya lihat. Ya. Pertama adalah tentu sebagaimana yang sudah disampaikan berulang kali oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa stop perang. Artinya ada pesan yang ingin disampaikan bahwa kehadiran beliau beserta dengan rombongan dengan membawa ibu negara tanpa ketakutan, tanpa rasa ada kekhawatiran adalah dengan maksud dan tujuan agar perang itu usai. Terjadinya rekonsiliasi gencatan senjata. Itu yang pertama. Kedua tentu sebagaimana kemudian garis politik dari negara kita ya, sebagaimana legacy dari Bung Karno ya, bahwa kita adalah negara yang bebas dan aktif, kemudian juga negara yang non-alignment, negara non-blok. Apa yang kemudian ditunjukkan oleh Bapak Presiden dengan hadir di situ di kedua negara ya, tidak hanya pada satu negara, menunjukkan bahwa inilah Indonesia, bahwa Indonesia stick pada pilihan politiknya untuk menjadi satu negara non-blok, tidak berpihak dan netral. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita tidak boleh melupakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan itu sangat jelas. Negara kita diberikan kewajiban konstitusional untuk kemudian turut serta menjaga ketertiban dunia. Inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Jokowi bahwa negara kita adalah negara yang stick dengan apa yang menjadi pedoman negara kita. Terlepas dari background story-nya tadi, dasarnya kenapa beliau berada di sana menginjakkan kaki di medan pertempuran lah tanda kutip. Tentu kepedean itu didasarkan pada saya rasa beliau percaya ketika maksud dan tujuan itu baik, tentu beliau akan selamat lah sampai di situ. Kenapa? Ya kita sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, tentu kita percaya dengan adanya keberadaan. Ini saya membawa ini sedikit lah ya, kita percaya dengan keberadaan Tuhan ya, gitulah, yang kemudian akan melindungi kita ketika kita melakukan kebaikan dengan maksud dan tujuan yang baik. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa selain background tadi ada keyakinan batiniah, keyakinan dalam bentuk psikologis bahwa dia akan sampai di sana dengan selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak boleh juga mengenyampingkan adanya jaminan yang diberikan oleh kedua negara ya. Jadi dua negara kan memberikan jaminan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo beserta ibu negara beserta rombongan akan aman berada di wilayah kami. Jaminan itulah kemudian yang semakin menguatkan kepercayaan diri Bapak Presiden Joko Widodo untuk ada di situ. Begini, tentu ada mekanisme diplomasi ya. Tidak mungkin ujuk-ujuk Bapak Presiden kita datang. Ya. Pasti ada kontak baik secara formal atau informal menyampaikan maksud dan tujuan. Tentu kehadiran Jokowi pada tanggal 30 ya di Rusia atau sebelumnya di Ukraina itu sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Artinya tidak ujuk-ujuk beli, kalau kita ya Bang Edu beli tiket langsung terbang gitu. Ini kan nggak begitu. Dia pasti sudah menyiapkan protokolernya, bagaimana kontak diplomasinya, dan itu disiapkan jauh-jauh hari. Sehingga ketika kondisi sudah dirasa cukup, ada jaminan dari pihak dua belah pihak, barulah beliau menginjakkan kaki di situ. Ya. Kalau saya mencoba untuk memisahkan Indonesianya sendiri dengan Bapak Jokowinya sendiri. Oke, ini menarik. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Kalau kita melihat negara Indonesia ini memang baru berapa tahun terakhir kita kemudian mulai diperhitungkan ya, baik dari segi ekonomi, hubungan internasional dan sebagainya. Tetapi
mungkin ada kedekatan secara personal yang kemudian dibangun, di-branding oleh Bapak Presiden Jokowi dengan kedua kepala negara, baik itu dari Ukraina dan dari Rusia. Sehingga kalau kita melihat Indonesia, mungkin Bung Sebastian bisa jadi benar. Indonesia apa sih? Siapa sih begitu? Tetapi secara personal, Jokowi itu, Bapak Presiden Jokowi itu adalah manifestasi, presentasi yang pada satu sisi dia bisa terpisah dari negara, tapi bisa satu sisi dia mewakili negara Indonesia. Artinya ingin saya sampaikan bahwa okelah kita secara negara tidak sebesar Rusia, tidak sebesar Amerika Serikat, tetapi secara personal kedekatan Bapak Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina dan Ukraina itu sangat dekat. Oke. Itulah Nah, saya membuat dia sampai di situ. Ya, begini Bung, mungkin saya mau tarik dulu ke G20 ya. Ya. Bahwa kita ketahui bahwa tahun ini kan kita menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali ya. Saya kalau tidak salah ingat tuh November nanti. Ya. Nah, terkait G20 ini kan banyak desakan-desakan dari negara barat. Khususnya mungkin kita tahu ya, ada Amerika Serikat di situ yang mungkin menjadi komando dari negara-negara barat ya. Yang sangat tidak suka lah dalam tanda kutip dengan Rusia ya, karena memang mereka berseberangan. Nah, tentu kehadiran dari Jokowi kemudian Bapak Presiden Jokowi di Rusia ini kan menunjukkan satu gestur bahwa desakan ancaman bahwa G20 tidak akan berhasil itu adalah sesuatu yang ya tidak menjadi bahan pikiran buat beliau. Beliau tetap datang ke Rusia untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara yang bersahabat dengan banyak negara, begitu kan. Di satu sisi saya juga bisa membacanya bahwa ini adalah bentuk sentilan dari Bapak Presiden kita bahwa sebesar apapun negaramu yang mengancam negara saya tidak pernah akan takut selama itu benar, selama itu memang dengan tujuan kebaikan. Makanya kemudian beliau tidak mengindahkan ancaman dari negara-negara Barat, terutama pada Amerika yang berencana untuk memboikot G20. Kalau kemudian dia mengundang Rusia, tapi itu kan ditepis sama beliau. Dia hadir di Rusia untuk menunjukkan bahwa hal itu adalah bukan hal yang menakutkan bagi beliau. Karena apa? Ya inilah yang seharusnya dilakukan oleh banyak negara, yang dilakukan oleh pemimpin negara. Bahwa ya tujuan kita adalah untuk menciptakan perdamaian, sudah itu saja. Kalau kita lihat dari perspektif hukum internasional, tentu pertama yang perlu saya gali, Bung Sebastian, adalah begini. Kita mengetahui bahwa sampai 5 bulan ini organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional kan itu dibebankan kepada PBB ya. Tetapi kan kita lihat bahwa PBB tidak efektif. Karena apa? Tentu karena sistem kelembagaan di dalam struktur PBB itu sendiri yang membuat PBB tidak efektif, gitu kan? Nah, karena kemudian PBB tidak efektif, maka dibutuhkanlah negara pihak ketiga yang sifatnya netral untuk menjadi tali penyambung komunikasi di antara dua negara yang berkonflik, begitu kan? Kan kita lihat sampai hari ini tidak banyak negara yang berani untuk mengambil peran tersebut. Tetapi Bapak Presiden Joko Widodo dengan penuh keberanian mengambil peran tersebut untuk bagaimana kemudian dia mau menyatukan kedua negara yang berkonflik ini. Karena kata Bung Edu tadi, mereka itu bersaudara, betul kan? Mereka itu adalah sejatinya adalah dua negara yang bersahabat, bertetangga, seharusnya tidak berkonflik begitu. Terlepas dari apa akar konfliknya ya. Tetapi inilah yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden kita bahwa masih ada jalan menuju Roma. Masih banyak jalan menuju Roma. Artinya setiap masalah ada solusinya. Apa yang ditampilkan oleh Bapak Presiden menunjukkan satu format baru. Oh, begini loh. Contoh yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada negara-negara di dunia, seharusnya kalian melakukan ini. Jangan kemudian melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang represif, mengirimkan bantuan senjata dan sebagainya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya apa yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi adalah sebuah pendekatan atau terobosan yang futuristik menurut saya. Oh gitu ya. Bagaimana dia kemudian melihat satu celah di antara lubang kecil itu, ternyata ada jalan di situ. Jadi begini Bung, mungkin tadi saya sedikit menyinggung ya, sebelum kita break tadi Bung Sebastian bertanya mungkin apa untungnya kemudian apa yang dilakukan kunjungan oleh Bapak Presiden berbicara tentang pangan di situ, berbicara tentang energi itu. Apa sih untungnya? Perlu kita garis bawahi bahwa konflik yang terjadi antara dua negara ini
tidak hanya menyebabkan instabilitas bagi dua negara. Itu yang pertama. Jadi jangan kemudian kita hanya berpikir sempit bahwa negara Rusia berkonflik dengan Ukraina, maka yang menderita kerugian itu hanya kedua negara. Ya. Tidak, tetapi kita harus ingat bahwa Rusia adalah sebuah negara besar yang memiliki pengaruh di berbagai dimensi. Artinya tidak hanya di bidang militer dia punya pengaruh, di bidang ekonomi. Kita tahu sendiri kan, Rusia itu penyalur 40% gas ke wilayah Eropa. Ya. Dia juga produsen untuk pupuk ya. Kalau Ukraina Pupuk. untuk gandum, biji matahari. Artinya bahwa dua negara ini memegang peranan penting bagi siklus ekonomi dunia, supply and flow, pasokan dan aliran ekonomi dunia. Artinya kalau ini tidak kemudian segera diselesaikan, maka efek dominonya begitu luar biasa. Saya takut nanti lahir ada negara yang kita kenal dengan failed state, negara gagal. Apa? Negara-negara dunia ketiga yang mungkin sedang berjuang sekarang untuk menghidupi warganya, negara-negara di bawah negara yang sedang berkembang, itu akan menjadi negara yang paling menderita. Takutnya menjadi negara yang fail, gagal, sehingga dia tidak bisa lagi menjalankan fungsi dia sebagai negara. Nah, itu yang kita takutkan. Itulah kemudian hari ini kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo sampai di sana membawa pesan tersebut bahwa persoalan Ukraina dan Rusia adalah persoalan umat manusia karena kita adalah penghuni planet bumi. Itu kata dari Bung Edo. Nah, secara spesifik apa manfaat untuk Indonesia dari kunjungan ini? Ya, tentu begini. Ada dua hal yang jadi catatan saya. Pertama, untuk Indonesia adalah adanya saya akan kejam mengatakan bahwa ada pergeseran kepemimpinan dunia. Artinya kepemimpinan dunia itu hari ini berada di tangan Indonesia. Jadi efeknya bahwa Indonesia akan lebih dihargai, dihormati oleh negara-negara di seluruh dunia akhirnya. Itu dari efek yang pertama. Yang kedua tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bung, bahwa apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini kan banyak side effect-nya. Ekonomi kita pun ikut terganggu. Harga minyak kemarin melambung tinggi dan sebagainya. Artinya kunjungan ke sana tuh adalah untuk menormalisasi tidak hanya hubungan kedua negara, tapi menormalisasi kondisi dalam negeri, kondisi banyak manusia, begitu. Oke. Iya, terima kasih Bung Sebastian ya. Sayang sekali ya kita udah di penghujung gitu kan. Malah masih seru ya Bung Edo ya. Iya, terkait masalah kunjungan Bapak Presiden Jokowi ya, tentu satu hal yang perlu kita apresiasi ya. Apalagi kita sebagai anak bangsa, anak negara, memiliki seorang pemimpin yang kemudian menunjukkan jiwa kepemimpinannya untuk kemudian memberikan contoh pada negara-negara lain. Kalau kata Bang Edu tadi, memberikan contoh pada negara yang mengaku negara demokrasi, bahwa kita adalah negara yang talk less do more. Jadi kita cukup sedikit saja, tapi actionnya nampak dan jelas begitu kan. Kebalikan dari NATO ya. Jadi begitu. Jadi tentu hal ini perlu kita apresiasi ya. Jadi harapannya memang ini saya katakan bahwa mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat ya. Tetapi adalah pintu yang kemudian dibuka oleh Bapak Presiden kita, membuka pintu bahwa ada jalan untuk menyelesaikan konflik ini, begitu kan. Ada format yang dicontohkan bahwa negara-negara lain bisa mencontoh format ini, hadir dengan maksud dan baik, apalagi negara-negara yang punya hubungan baik di antara kedua negara begitu. Bisa mencontoh format yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Mungkin closing statement saya mungkin sederhana, Bung Sebastian. Saya ingin mengutip satu kalimat ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa in a war there is no victory. Udah. Oh, luar biasa.